Dua orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Prancis dan anggota polisi sektor Kota Utara. Peristiwa berawal dari aparat kepolisian yang tengah menggerebek rumah turis Prancis bernama Amokran Sabet yang kerap membuat onar di lingkungannya di Banjar, Tegal, Gungul, Desa Tebu Beneng, Canggu, Kuta Utara. Namun saat hendak ditangkap, pelaku yang membawa pisau berusaha melawan aparat kepolisian. Petugas selalu melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kakinya. Petugas kemudian menghampiri turis Prancis yang sudah roboh, namun tiba-tiba menyerang dan akhirnya polisi Agung Sudirta pun tersungkur dan tewas. Dua korban tewas dalam peristiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Let's quick nice if I am done. Shoot me. Untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Prancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Prianto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Prancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Prancis yang bernama Amokrami Sabet ini. Yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 2 tahun. Namun selama yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar menurut pengaduan warga. Kemudian warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak polisian. Lantas kepolisian memanggil secara resmi menggunakan surat panggilan. Ketika polisi datang mengantar surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan sampai 2 kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga kejadian tadi siang itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kontrakan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa apabila 2 kali panggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya ya petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar rumah sudah menghunus senjata tajam berupa sangkut. Kemudian sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut 8 kali. Setelah diberikan tembakan peringatan, yang bersangkutan tetap menyerang, memberi buta sehingga terpaksa yang bersangkutan dilumpuhkan dengan peluru tajam dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga korban 2 orang, 1 petugas polisi dan 1 adalah
yang bersangkutan warga negara asing yang tersangka ini. Sehari-hari dari Amokranis Habib, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima dari masyarakat yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah ada kasus-kasus lain? Sementara sedang dalam pendalaman kami. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Priyanto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa dua pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang rencana zonasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV, Ferry Prihadi, langsung dari gedung KPK. Ferry, siapa saja yang dipanggil oleh KPK hari ini? Ada 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipanggil oleh KPK hari ini. Di antaranya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, Wakil Ketua yang juga merupakan Ketua Badan Legislasi Daerah yaitu Muhammad Taufik, serta Wakil Ketua Balegda yaitu Mary Hotma. Ketiganya sudah tiba dan sudah mulai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Tadi tiba dengan waktu yang berbeda. Prasetyo Edy dan juga Mary Hotma tiba pada sekitar pukul 9:20 dan tidak ada keterangan yang berhasil kami dapatkan dari keduanya. Begitu juga dengan Muhammad Taufik yang datang sekitar 1 jam setelahnya atau pada sekitar pukul 10. Namun kami sempat bertanya kepada Muhammad Taufik sesaat sebelum menjalani pemeriksaan. Jika kita lihat lagi selama 1 bulan terakhir ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi intensif untuk memanggil sejumlah anggota dan juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jika melihat catatan, Prasetyo Edy Marsudi sudah lebih dari 1 kali atau setidaknya 2 kali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Pada pemeriksaan pertama, Prasetyo saat itu sempat ditanyai sekitar 11 pertanyaan oleh tim penyidik KPK, termasuk mengenai bagaimana teknis ataupun mekanisme berjalannya rancangan pembahasan peraturan daerah di DPRD, termasuk juga tanggapan ia mengenai ditangkap salah satu anggotanya yaitu Muhammad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan oleh KPK. Sementara itu, Mary Hotma sudah menjalani hampir 3 kali pemeriksaan di KPK, termasuk bagaimana alur pembuatan peraturan daerah, karena kita ketahui Mary Hotma ini sebagai Wakil Ketua Balegda, sehingga peran inilah yang nampaknya selalu ingin terus diperdalam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan sudah mulai berjalan sejak pukul 10 tadi, baik Muhammad Taufik, Prasetyo Edy dan juga Mary Hotma sudah terlihat memasuki gedung KPK. Ade. Senjata tajam berupa santu. Kemudian sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi, sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut 8 kali. Setelah diberikan tembakan peringatan, yang bersangkutan tetap menyerang, memberi buta, sehingga terpaksa yang bersangkutan dilumpuhkan dengan peluru tajam dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga korban 2 orang, 1 petugas polisi dan 1 adalah yang bersangkutan warga negara asing yang tersangka ini. Sehari-hari dari Amokranis Habib, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima. 2 orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Perancis dan anggota polisi sektor Kota Utara.
Peristiwa berawal dari aparat kepolisian yang tengah menggerebek rumah turis Prancis bernama Amokran Sabet yang kerap membuat onar di lingkungannya di Banjar, Tegal, Gungul, Desa Tebu Beneng, Canggu, Kuta Utara. Namun saat hendak ditangkap, pelaku yang membawa pisau berusaha melawan aparat kepolisian. Petugas selalu melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kakinya. Petugas kemudian menghampiri turis Prancis yang sudah roboh, namun tiba-tiba menyerang dan akhirnya polisi Agung Sudirta pun tersungkur dan tewas. Dua korban tewas dalam peristiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Tinggal di wilayah tersebut seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar menurut pengaduan warga. Kemudian warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak polisian. Lantas kepolisian memanggil secara resmi menggunakan surat panggilan. Ketika polisi datang mengantar surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan sampai 2 kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga kejadian tadi siang itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kontrakan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa apabila 2 kali dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar rumah sudah menghunus dari masyarakat, yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah ada kasus-kasus lain? Sementara sedang dalam pendalaman kami. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Priyanto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa 2 pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang rencana zonasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV, Ferry Prihadi, langsung dari gedung KPK. Ferry, siapa saja yang dipanggil oleh KPK hari ini? Ada 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipanggil oleh KPK hari ini. Di antaranya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua yang juga merupakan Ketua Badan Legislasi Daerah yaitu Muhammad Taufik, serta Wakil Ketua Balegda yaitu Mary Hotma. Ketiganya sudah tiba dan sudah mulai menjalani pemeriksaan. Untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Prancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Priyanto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Prancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Prancis yang bernama Amokran Sabet ini. Yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 2 tahun. Namun selama
yang bersangkutan